Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Amalia Fitriani dengan NIM 1901020041 dari kelas PGSDB 2019. Di sini saya akan menyampaikan analisis tentang permainan budaya Sunda, yaitu getok lele atau patok lele. Diajukan untuk memenuhi UTS PGSD Unpar, mata kuliah permainan budaya Sunda semester Gasal 2021. Dosen pengampu Bapak Haji Agus Ahmad Wakih, MSN, dan Bapak Yudhistira Rizky Firdaus, SPD, MSN. Langsung saja ke nama permainannya, yaitu getok lele atau patok lele. Untuk perlengkapan permainan, ada lapangan atau halaman rumah, dan ada tongkat yang panjang dan yang pendek. Tempat dilaksanakannya yaitu di Jalan Angga Chandra, Kecamatan Sodong Hilir, Kelurahan Cukangkaung, Kabupaten Tasikmalaya. Cara bermain permainan getok lele atau patok lele. Permainan getok lele atau patok lele ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada mencongkel atau menggetok. Pada tahapan ini, kayu anak diletakkan secara melintang di dekat ujung lubang, kemudian bagi pemain itu harus menunduk pada lubang bersiap-siap sambil memegang pangkal kayu induk atau yang panjang, kemudian diangkat atau digetok dan dilemparkan ke arah lawan yang menjaga. Apabila yang menjaga dapat menangkap kayu anak yang dilemparkan tadi, maka pemain harus menyimpan kayu induk itu secara melintang di atas lubang, dan tadi untuk yang menjaga bisa melemparkan kayu yang ditangkap ke dekat kayu panjang dan harus mengenai kayu itu. Jika terkena, maka permainan akan diambil alih oleh tadi yang menjaga, dan jika tidak kena, maka pemain dapat melanjutkan permainannya. Yang kedua ada memukul beberapa kali. Pemain berdiri di dekat lubang sambil memegang pangkal kayu induk dan meletakkan kayu anak di atas kayu induk secara seimbang sambil berjalan menjauhi lubang. Pemain menyentakkan kayu anak hingga terlempar ke atas, kemudian langsung disambut oleh kayu induk yang masih dipegang dengan cara sambil memukul-mukul kayu anak tadi secara perlahan hingga terlempar lagi ke atas. Semakin banyak pukulan yang dihasilkan, dapat semakin tinggi nilai yang akan didapat. Apabila pada saat memukul kayu anak ke atas dapat ditangkap oleh kayu induk milik lawan, maka pemain tadi dinyatakan kalah dan harus berhenti, dan permainan harus dilanjut oleh pihak lawan, sedangkan nilai yang diperoleh harus diberikan kepada pihak lawan. Yang ketiga, memukul kayu induk pada lubang. Pemain meletakkan kayu anak sebagian ke dalam lubang dengan cara menyandarkannya secara miring, sedangkan yang sebagian lagi dibiarkan di luar lubang. Kemudian dengan menggunakan kayu induk, pemain harus memukul kayu anak sehingga keluar dari lubang di sana. Kayu anak berhasil melambung keluar dari lubang, maka pemain harus dengan cepat memukul kayu anak, karena kalau tidak, pihak lawan akan terlebih dahulu memukul tersebut, dan apabila pihak lawan lebih dulu memukul, maka pemain tadi dinyatakan kalah, sedangkan pemain lebih dulu memukul maka dialah pemenangnya. Ada latar belakang. Permainan patok lele ini sudah ada sejak zaman nenek moyang yang populer sejak tahun 1900-an. Tempat pasti asal permainan ini masih belum diketahui, tetapi pastinya permainan ini sudah menyebar hampir seluruh Indonesia. Sejak awal perkembangannya belum diketahui secara pasti, karena permainan ini umumnya diwariskan secara turun-temurun oleh generasi sebelumnya. Adapun keterangan yang dapat diperoleh berdasarkan dari orang-orang tua yang masih hidup sampai saat sekarang ini, yang mana mereka juga pernah memainkan permainan ini semasa kecilnya. Permainan tempo dulu sebenarnya sangat baik untuk melatih fisik dan mental anak, yang secara tidak langsung anak-anak akan dirangsang kreativitas, ketangkasan, jiwa kepemimpinan, kecerdasan, dan keleluasaannya melalui permainan tradisional. Khususnya dalam permainan patok lele, yang dimana permainan ini mengajarkan bagaimana anak untuk beraktivitas, bekerja sama, dan melatih daya otak sehingga permainan patok lele dapat dimenangkan oleh tim tertentu. Adapun deskripsi khusus,
Permainan patok lele ini merupakan salah satu permainan tradisional yang merupakan warisan budaya Nusantara yang wajib dijaga kelestariannya. Permainan ini sudah mulai ditinggalkan seiring dengan berkembangnya teknologi dan hilangnya sumber daya alam yang menjadi sarana permainan. Pengkajian terhadap permainan tradisional, khususnya patok lele, di Nusantara dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembelajaran bidang apapun di sekolah. Hal ini dapat membantu guru di saat konsep yang disampaikan terasa sulit dipahami oleh siswa karena keabstrakan dari materinya. Dalam pembelajaran matematika, permainan patok lele dapat digunakan untuk membantu mengkonkretkan konsep pengukuran, perbandingan, penjumlahan, perkalian, serta konsep arah pada bidang koordinat. Untuk pemanfaatan kegiatan bermain sambil belajar dapat dilakukan guru di sekolah dengan merancang suatu bentuk pembelajaran yang disesuaikan dengan konsep-konsep yang disampaikan. Sebagai pengembangan lebih lanjut, dapat dilakukan pengkajian terhadap permainan tradisional lain di Nusantara, baik dalam konteks matematika ataupun pembelajaran yang lain. Dengan pengkajian tersebut, diharapkan konsep pembelajaran di sekolah dasar dan menengah dapat tersampaikan dengan baik. Penentuan permainan getok lele atau patok lele, yaitu kelompok dapat dinyatakan menang apabila poin yang didapatkan lebih besar daripada lawannya. Ada nilai edukasi. Nilai-nilai yang terkandung yaitu berupa sportivitas, ketangkasan, kecermatan, serta kecurangan saat berhitung. Saat kecurangan telah terjadi, dapat membentuk moral perilaku anak dengan sanksi sosial bermain anak-anak dengan tidak ikut sertakan untuk bermain berikut untuk mengejek anak itu curang, sehingga kontrol sosial dapat berjalan dalam mendidik anak. Permainan ini selain mengasah saraf motorik, juga dapat mengasah kecerdasan anak. Permainan patok lele selain dapat menjadi salah satu pilihan permainan bagi anak, dapat juga menjadi sarana belajar, khususnya belajar matematika. Anak dapat belajar menghitung poin yang diperoleh, membandingkan ukuran panjang, serta memahami arah gerak secara horizontal maupun vertikal. Selain matematika, anak juga akan belajar mengatur strategi, baik dalam melempar maupun menangkap kayu permainan, supaya permainan dapat dimenangkan. Untuk manfaat permainan getok lele atau patok lele ini, yaitu yang pertama, belajar ketangkasan dalam memukul. Yang kedua, melatih kemampuan berhitung. Yang ketiga, menciptakan keceriaan. Yang keempat, melatih insting dan ketepatan dalam bertindak. Yang kelima, melatih kekompakan. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian tradisi. Berikut foto dokumentasi yang saya dapatkan. Sekian pemaparan analisis permainan budaya Sunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.